Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Innat tariqa, halaman berapa itu? 7. Innat tariqa syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun fasma' laha ma musila. Innat tariqa, sesungguhnya jalan menuju kepada Allah, syari'atun, yaitu ada namanya syariat, wa tariqatun, dan ada namanya tarekat, wa haqiqatun, dan ada namanya hakikat. Fasma' laha, maka dengarkanlah olehmu baginya, bagi syariat, tarekat, dan hakikat, ma musila, akan sesuatu yang akan ditamsilkan oleh sesuatu. Wallahu a'lam bissawab. Segini kita bedah. Saudara-saudara sekalian, pertemuan yang lalunya dijelaskan bahwa kita mesti bertakwa kepada Allah dan kita mesti menjauhi daripada memperturuti keinginan hawa nafsu. Malam hari ini kita akan dijelaskan tentang jalan menuju kepada Allah. Semua kita pengen hidup kita bahagia. Semua kita pengen hidup kita mengalami kesuksesan. Sukses kita bukan di dunia doang. Laksana non muslim itu bahagianya di dunia doang. Di akhirat mah tidak dapat apa-apa karena tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Digambarin non muslim tuh kayak kita jalan-jalan kemana? Ke Anyer, kita liatin laut, kita naik masuk hotel tidurnya, liatin pantai, pasir putih, pantai Carita. Kita jalan ke puncak, liatin pohon-pohonan, kemudian merasakan daripada udara dingin. Begitu kita main ke Bali, tuh dari main-main itu pulang ke rumah, dibawa enggak lautnya? Kagak. Dibawa enggak gunungnya? Dibawa enggak udara dinginnya? Jadi yang dibawa apa? Enggak ada yang dibawa, hanya dongeng. Dari apa yang diperbuat itu hanya dongeng, tidak mendapatkan nilai karena tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bukan harus bahagia di dunia. Moto kita yang disebut dengan doa sapu jagat, Rabbana atina
fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia sukses, di akhirat sukses. Untuk menuju ke sana kudu ada metode. Jadi kudu ada jalan untuk menuju supaya kita dapetin sukses di dunia dan sukses di akhirat. Maka kata kiai kita, innat tariqa syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun fasma' laha ma musilah. Sesungguhnya jalan yang bisa menyampaikan kita bukan saja sukses di dunia, tapi sukses di kubur dan di akhirat. Bagi seorang salik yang menempuh jalan-jalan yang pengen bahagia, mesti harus menjalankan 3 program utama. Jadi ketika orang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan perintah menjauhi larangan, ini takwa ada 3 komponen yang satu sama lain tidak bisa dipisahkan. Untuk menuju kita sukses di dunia, sukses di kubur, dan sukses di akhirat. Ada 3 komponennya. Ada namanya syariat, ada namanya tarekat, dan ada namanya hakikat. Ini 3 komponen yang mesti kita ada, mesti kita jalanin. Tidak boleh tidak. Harus ada syariat, harus ada hakikat, harus ada tarekat. Kesuksesan namanya hakikat. Untuk menuju sukses ada namanya proses. Proses itu syariat. Sukses berangkat dari proses. Nah, proses dan sukses ini ada cara, kiat-kiat sukses. Nah, itu namanya tarekat. Hakikat sukses, syariat proses. Proses dan sukses enggak langsung. Ada cara-cara, kiat-kiat, metode-metode supaya proses ini sesuai dengan jalurnya, supaya sukses bisa diwujudkan. Maka disebut tarekat. Tarekat. Jadi ada namanya syariat, ada namanya tarekat, ada namanya hakikat. Ada 3. Kalau ngomongin laut, intan mutiara namanya hakikat. Intan mutiara. Perahu namanya syariat. Intan mutiara namanya sukses. Perahu namanya proses. Tapi enggak bisa perahu doang supaya dapetin intan mutiara, kudu mengarungi lautan dan menyelam ke dalamnya. Mengarungi dan menyelam ke dalamnya namanya kiat-kiat berproses yang benar supaya dapetin sukses. Itu begitu. Jadi agar supaya kita diberi kesuksesan, Waalaikumsalam.
Agar supaya kita diberi kesuksesan, maka kita harus benar dalam berproses. Benar. Itu begitu. Ini kudu ada. Enggak boleh orang ngandelin hakikat, enggak boleh. Ngandelin hakikat tuh begini. Dia sakit. Kata dia, waktu disuruh berobat, bang berobat, lo jangan nyuruh-nyuruh gua berobat. Kalau kata Allah sembuh, walaupun gua nggak berobat, gua sembuh. Itu namanya ngandel ama hakikat. Dia nggak sadar hidup ini perlu berproses. Kalau pengen kenyang, bersyariat, kudu makan. Kalau pengen sembuh, kudu bersyariat, berobat. Berobat tuh mau nyariat, tuh, mau usaha. Nyariat itu. Itu begitu. Orang gak bakalan bisa dapetin inten mutiara kalau enggak menyelam ke dasar laut. Untuk menyelam ke dasar laut enggak bisa kalau enggak ke laut. Ke laut enggak bisa kalau enggak naik perahu. Ini namanya rangkaian syariat, tarekat, dan hakikat. Kita pengen dapetin surganya Allah. Pengen sukses nih hidup, karena kita nggak boleh bahagia di dunia saja. Dunia kan sementara. Kalau dunia sementara, maka torekatnya harus ditanamin di hati. Musibah yang menimpa kita juga sementara. Jangan dibikin lama di hatinya. Kita yakini lama ini, jadi lama. Gitu, kita nggak bisa, karena kita bukan Tuhan. Begitu. Makanya di sini dijelaskan, inna tariqa syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun. Jadi saudara, orang berpatokan pada hakikat tanpa menjalankan syariat itu sesat. Orang berpatokan pada hakikat tanpa menjalankan syariat itu sesat. Biar gampang, ada orang gak makan-makan, pokoknya yang ngasih kenyang Allah, nggak mau makan seminggu aja. Kira-kira bagaimana? Modar. Benar nggak? Enggak menjalankan syariat. Begitu. Orang enggak mau ibadah, yang penting gua Islam, kata dia. Orang Islam mah ujungnya masuk surga, walaupun kagak, aduh dia kagak paham. Begitu. Namanya ngandelin hakikat. Ini nggak bakal nyampe ke tujuan. Ada banyak tuh muslim yang berkata, pokoknya kalau orang Islam ujungnya masuk surga. Itu maknanya kalimat itu kalimat hakikat. Muslim itu ujungnya masuk surga. Itu hakikat, keyakinan yang harus ditanemin dalam hati, bukan tataran implementasi. Bagaimana maksud kalimat itu? Maksudnya muslim matinya masuk surga. Maksudnya orang hidup dalam keadaan Islam, ampe mati Islam masih ada di dada, itu surga. Begitu maksudnya. Pertanyaannya, apakah Islam kita ini
besok masih ada di dada kita, wallahu a'lam, terserah Allah. Makanya Nabi setiap nutup solat, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, wahai Tuhan yang bolak-balikin hati, mantepin iman Islam di dalam hati saya. Begitu gampangnya. Itu kenapa minta diteguhin iman Islam, supaya agama ini terus berjalan dalam diri, karena kita nggak bisa ngandelin hakikat, masih minta. Bisa saja iman kita luntur di tengah jalan, bisa saja karena kita kurang mengerti tentang bagaimana bertorekat menjaga syariat Islam yang ada pada dirinya. Contoh, ada undangan, undangan kawinan, ada tulisannya Bismillahirrahmanirrahim, tulisan Arab, kan Quran. Udah selesai hajatannya, kalau udah selesai kita simpan apa kita buang? Buang kemana? Tempat sampah. Quran dibuang ke tempat sampah. Kalau dia sengaja, kafir detik itu juga. Wong ada Bismillah bahasa Arab. Mana kawinan lagi? Surat Ar-Rum ayat berapa? 21. Wa min ayati, pakai kaligrafi belakangnya. Gua kan orang majelis, kata dia orang majelis. Orang majelis. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum mudah azwajan litaskunu, kaligrafi. Quran dibuang, campur najis. Sengaja-ngaja ngebuang Quran di tempat najis, kafir. Gua sih nggak sengaja ngehina Quran, gua gak tahu, dosa gede. Begitu. Udah berapa kali tuh? Waduh, jangan ditanya dah. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Nggak ada, alhamdulillah. Takut ada doang. Itu yang menjadi kendala. Banyak. Ada orang pandemi begini, kos-kosannya kosong. Emang ada? Oh, enggak ada, alhamdulillah. Lalu kemudian dia mengeluh, Tuhan, gue udah doa, udah baca ratib, ambil lecek ratib, udah baca waqiah, udah sholat duha, mana begitu. Dia nyalain Allah. Emang Allah anak buah dia yang dia bisa salah-salahin? Emang tinggian dia Allah rendahan? Begitu. Ada muslim, ada kayak begitu. Jangan-jangan ngaji juga orangnya. Begitu. Jadilah kita ini harus benar bertauhid. Tauhid ini bisa luntur, bisa. Banyak penyebab lunturnya tauhid. 3 jalur: ucapan, keyakinan, tindakan. Dan kita harus belajar bagaimana jaga Islam nih, jangan sampai lepas. Ngapa orang mau nikah suruh syahadat? Khawatir itu kiai, takut ada hal-hal yang menyebabkan dia keluar dari syahadat dulu baru nikah, biar dia nikahnya sah, muslim sama muslim. Begitu maksudnya, preventif. Begitu. Jalan menuju Allah ada syariat. Orang ngandelin syariat doang, tidak berpatokan pada hakikat, keliru. Bila orang berpatokan hakikat tanpa syariat, sesat. Maka sebaliknya, bila orang berpatokan pada syariat tanpa meninjau hakikat,
Ini keliru besar. Ada orang begini, anaknya kebetulan udah lulus SMA, dia tetangganya tahu nilainya bagus, disebut paling tingginya nilainya. Kata tetangganya, "Bang, saya dengar abang ini anaknya bagus nilainya, paling tinggi dari 1000 murid." Dia jawab, "Siapa dulu bapaknya?" Ada nggak yang kayak begitu tuh? Hah? Siapa dulu babanya? Artinya babanya lah yang membuat anak itu nilainya bagus atau tidak bagus. Maksudnya dia dari kalimat itu. Maka anaknya yang kecil, dari 1000 murid anak dia doang yang kagak lulus, kagak naik kelas, yang kecil, yang lain pada naik, anaknya dia doang. Ada yang nanya, "Bang, dengar-dengar si bontotnya itu kagak naik dari 1000 murid, siapa dulu babanya?" Begitu nggak kira-kira? Begitu nggak? Kagak. Jadi Tuhan itu di mata dia perbuatannya bikin kagak lulus, tapi perbuatan dia bikin lulus. Begitu. Yang bagus dia, yang buruk Allah. Itu salah. Ini kita harus belajar tentang syariat, tentang hakikat. Di mana sesatnya orang ngandelin hakikat. Ada orang diajak sholat, "Bang, sholat yuk." Gua nggak perlu sholat, lu aja nih yang sholat ya, biar lu paham nih. Lu sholat belonan tentu masuk surga. Lu sholat belum tentu. Kata dia, kita udah mulai goyang. Iya juga ya, begitu kata dia. Begitu. Gue biar kagak sholat, kalau catatannya di Allah ahli surga, gua masuk walaupun enggak sholat. Begitu. Lu sholat, kata dia, belum tentu masuk surga. Mendingan kayak gua, yuk bawa joran ke Rawaci Pondok, mancing. Begitu. Mulai mikir, gua sholat aja belum tentu masuk surga. Yaudah mendingan gak usah dah. Ini namanya sesat. Ono Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ampe kakinya bengkak sholat. Itu yang udah pasti masuk surga. Lah kita belonan pasti kagak sholat, pengen surga. Apa namanya? Ngimpi. Itulah sesat. Enggak jalanin syariat. Kagak nikah, kagak ngapa, tidur di masjid, wirid minta anak kamu Allah. Ini namanya ngandelin hakikat tanpa syariat. Sesat. Yang kedua, ada orang bermain pada wilayah syariat, mengindahkan hakikat. Dia bilang, kata dia, saya ini ngaji masuk surga, maulid masuk surga, begitu, masuk surga. Dengan dia sholat masuk surga, dengan dia ngaji masuk surga. Itu namanya berkutat pada wilayah syariat. Padahal masuk surga mau tergantung rahmat Allah.
Nabi menyampaikan dalam hadisnya, lan yadkhulal jannata ahadun bi amali. Tidak ada seorang pun yang masuk surga dengan amal perbuatannya. Sampai ditanya Nabi, wala anta ya Rasulullah, termasuk ente? Ya, semuanya bukan. Illa an yataghammadani Allahu bi rahmatih, kecuali mendapatkan cucuran rahmat Allah. Rahmat Allah lah, kasih sayang Allah. Orang, makanya ada cerita menarik. Ada orang di dunia ibadah 200 tahun enggak pernah berbuat dosa kecil, apalagi dosa gede. Kecil aja enggak. Mohon maaf pakai celana pendek gitu keluar rumah, enggak pernah. Ini orang 200 tahun. Nabi ceritakan, dia masuk surga. Ditanya sama Allah, ente masuk surga gara-gara ibadah ente ataukah gara-gara rahmat aku? Kata dia, gua ibadah 200 tahun, masa masuk surga gratis? Dari rahmat Allah, ibadah gua lah. Kata dia, baik, kalau kamu masuk surga daripada ibadah bukan rahmatku, ditimbang ibadah dia dengan rahmat Allah, dikasih mata satu doang, nggak dua. Matanya dicabut, ditaruh di timbangan. Banyakan mana kasih sayang Allah ini ama amalan dia yang 200 tahun. Waktu ditimbang masih banyakan rahmat Allah. Jomplang, tahu jomplang? Begitu apa? Berat sebelah. Begini, ini naik, berat ini. Kata Allah, ama mata dari saya aja masih gedean rahmat yang saya kasih sama engkau mata. Ente amalnya masih kurang 200 tahun ibadah, kalau begitu ente masuk neraka. Lah kan kurang. Wong dengan mata bisa lihat Quran, bisa jalan ke majelis taklim, jalan ke masjid, itu kan dari Allah, gratis. Gratis dari Allah. Apa dapat kita beli? Dari Allah. Maka masuk surga itu karena kasih sayang Allah. Jadi kita tidak boleh harus mengkawinkan syariat dan hakikat. Untuk menuju ke sana ada namanya tarekat. Tarekat itu apa? Apakah tarekat itu maknanya pakai udeng-udeng panjang, jubah? Tarekat itu artinya jalan secara bahasa. Artinya jalan. Tapi tarekat itu yang dimaksud adalah jalan menuju kepada Allah. Jadi cara-cara menuju kepada Allah itu namanya tarekat. Jadi tarekat itu apa saja yang bisa menghantarkan kita menuju kepada Allah, namanya tarekat. Yang pada gilirannya mendapatkan kena distorsi definisi. Ada pembajakan. Tarekat itu bila mengamalkan zikir-zikir tertentu dengan bilangan tertentu, itulah tarekat. Keliru. Begitu. Bukan begitu doang. Tarekat itu apa saja yang dijadikan jalan oleh dia untuk menuju kepada Allah. Ada yang tarekatnya puasa mulu tiap hari, kecuali Idul Fitri, Idul Adha, 3 hari tasyrik. Artinya itu namanya puasa setahun tuh, kayak begitu tuh. Puasa, inilah amalan saya menuju kepada Allah. Ada juga orang yang
Sholat malam terus 100 rakaat, enggak tinggal-tinggal. Ini modal saya buat kepada Allah. Namanya tarekat. Ada orang baca Quran setiap hari 1 juz, enggak pernah tinggal, sakit separah apapun. Sebab ini jalan saya menuju kepada Allah. Itu namanya tarekat. Ada orang ngaji. Itu juga tarekat. Ada orang dagang jujur, benar dagangnya, enggak menipu dagangnya, benar mengikuti manajemen bisnis Islam yang ditanamkan Rasulullah, yang sampai Nabi katakan at-tajirus saduqul amin ma'an nabiyyin wasyuhada'i wassalihina fil jannah. Pedagang, pembisnis yang jujur, yang terpercaya, tidak ngibulin, maka dia bareng sama Nabi di surganya, sekapling. Itu tarekatnya dagang, tapi benar dagangnya. Ini dijadiin tarekat. Atau kita kerja jadi pejabat, benar kita menjalankan jabatannya, tidak selagu-lagunya, kebijakannya mengandung unsur kebajikan, begitu. Dan seterusnya, seperti Sayyidina Umar bin Khattab jadi khalifah, raja, bisa surga. Dekat sama Allah tuh banyak caranya. Ada orang tarekatnya sabar, diomelin bini mulu. Ada nggak yang diomelin bini ini? Nggak ada, alhamdulillah. Diem aja, nggak pernah jawab, pokoknya ditahan. Dia pengen dapat ganjaran besar dari Allah, mau diapain aja, diem aja. Dia pengen dekat sama Allah, itu bisa jadi wali. Diomelin bini. Makanya saudara kalau pengen jadi wali, buru-buru cari bini yang bawel banget. Jadi tarekat itu macam-macam. Jadi at-turuq ilallahi ka'adadir rimali. Jalan-jalan menuju Allah seperti butiran-butiran pasir di padang Sahara. Banyak. Itu jalan namanya. Itu tarekat. Nanti panjangnya di depan. Kita bakal panjang. Ini masih prolog kiai kita ini. Di dalam kajian-kajian tasawuf ini. Jadi hidup itu saudara, ndak bisa ngandelin hakikat. Udah yang penting gua muslim, ngandelin syariat doang kayak yang dagang. Pokoknya dagangan ini pasti laku, kata kita. Itu namanya kita berpegangan pada syariat, tidak atau mengabaikan hakikat. Ujungnya gagal, kecewa dia, salah. Dia mengandalkan syariat. Kalau kata Ibnu Athaillah Sakandari dalam hikamnya, di hikmah pertama itu, min alamatil i'timad 'alal 'amal nuqsanur raja inda wujudiz zalal. Di antara tanda berpegangan kepada syariat, kepada amal, yaitu kurang rasa harap kepada Allah ketika mengalami kegagalan. Kegagalan frustasi. Begitu, karena ngandelnya sama syariat. Contoh, ada orang dikasih zikir sama kiai. Dia bilang sama kiai datang, kiai saya ini aduh dagang payah banget dah. Dagang. Bagaimana ini biar dagangan saya ini habis? Kata kiai, kalau pengen habis doang mau nggak usah pakai wirid, nggak usah.
laku nggak laku habis. Ente dagang es, kalau dagang es mah biar kata kagak laku, iya habis. Begitu. Bukan begitu, pengen saya bagaimana dagangan saya biar laris. Begitu. Oh begitu. Kata Kiai, ya udah, ini sholat malam aja ente 8 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sholat malam habis tidur ya, namanya tahajud. Isya dulu tidur, baru malam bangun 8 rakaat. Ente jalanin 40 hari, jangan putus ya. Begitu kata Kiai. Baik deh, jalanin. Malam sholat, bacaannya yang dia bisa, surat langganan. Kuliah apal nggak? Langganan ya kan, langganan mau apa juga apal. Langganan. Kuliah jalanin. Malam 2 malam sampai seminggu nggak ada perubahan warungnya, sampai 2 minggu masih belum ada tanda-tanda, berhenti. Berhenti. Ada yang sampai 40 hari nggak putus, nggak berubah, berhenti. Berhenti apanya? Tahajudnya. Karena dia pegangannya syariat. Pegangannya berhenti. Ini amalan kagak manjur, bukan amalannya, kitanya yang nggak benar gitu. Orang dulu baca bismillahirrahmanirrahim sekali aja ada yang bisa terbang. Kalau kita biar sampai 10 kali kan beda keyakinannya ya kan. Begitu beda. Jadi jangan ngandel syariat, tapi kawinkan syariat dengan hakikat, dengan metode torekat. Begitu supaya kita ini benar, supaya kita ini benar. Begitu. Apa sih yang namanya disebut itu hakikat? Kita meninggalkan memikirkan hasil. Jadi meninggalkan memikirkan sukses, bukan meninggalkan berproses. Itu hakikat. Hakikat itu udah ngaji aja jalanin, ntar juga lama-lama paham. Begitu. Dagang aja, lihat tuh teman-teman kita yang dagang tuh, ya Allah nih orang bengkelnya maju banget. Ini Pak Haji Sarna, ada Pak Haji Sarna kan, kita belum ngobrol udah berapa tahun usahanya, jatuh bangunnya berapa kali. Tanya aja, dikibulin orang berapa kali, order barang dikasih palsu, order kagak masuk, ditanya. Jadi agar supaya kita utuh mencontoh. Begitu. Seringkali kan kita melihat sukses orang, tidak melihat proses, sehingga kita jalan pintas pengen kayak dia. Kan sulit. Semua juga berproses. Ndak ada. Emang dikata Abu Bakar Siddiq hebat kayak begitu, ujuk-ujuk kagak. Berproses. Semua. Tidak ada orang yang sukses tanpa proses. Enggak ada. Begitu. Enggak ada. Begitu. Semuanya harus berproses. Hakikat meninggalkan memikirkan sukses, tapi yang dipikirkan proses. Begitu namanya hakikat. Jadi urusan anak kita lulus apa kagak, itu jangan dipikirin.
Urusan kita dia belajar yang sungguh, namanya proses. Begitu. Nggak benar. Namanya ngandelin hakikat. Kenapa anak-anak kita kuliah banyak kemana-mana, lalu kemudian udah dapat ijazah nganggur? Kenapa? Penyebabnya satu, dia ngandelin hakikat. Yang penting gue punya ijazah S1 ilmu komputer, S2 ilmu komputer, ijazahnya, skillnya nggak ada, nggak dapat. Begitu, nggak dapat. Namanya ngandelin hakikat, ngandelin yang penting ini. Begitu, ujungnya enggak. Cobalah kalau kita bersyariat benar, belajar yang rajin, menjadi bintang pelajar, belum kuliah udah ditawarin kerja sama perusahaan-perusahaan kayak macam kampus-kampus LP3I itu kan kayak begitu, punya ilmu. Jadi ini yang kemudian kita sering lupakan di dalam perjalanan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Imam Ali bin Abi Thalib pada bagian ini berkata, man dhanna annahu bidunil jadi yasilu ilal jannah fahuwa mutamannin. Kata Imam Ali, siapa orang yang punya pikiran tanpa ibadah bisa masuk surga, tuh orang berhayal. Artinya ngandelin hakikat. Tanpa ibadah masuk, itu namanya berhayal. Wa man dhanna annahu bi badlil jahdi yasilal jannah fahuwa muta'annin. Siapa orang yang dengan ibadah pasti masuk surga, tuh orang keliru. Kan belum tentu ibadah ini diterima apa kagak. Masuk surga kan terserah Allah. Wong kita kuat ngaji aja nih malam, tenaga dari Allah, sehat dari Allah, pakaian dari Allah, darah kita ngalir dari Allah, pikiran sehat dari Allah, segalanya dari Allah. Mana yang kita punya? Nggak ada. Orang nyawa aja punya Allah, dipinjemin aja kita, dititipin, maka nggak ada. Ketika dia mengerti begini, maka dia bakal hidup la haula wala quwata illa billah. Kalau diratib yang biasa dibaca rumusnya bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Inilah yang terindah. Bismillah, aku buka warung. Sore, alhamdulillah, ku tutup warung. Laci hasil dari dagangan, wal khairu untung, wasyarru rugi, sudah ada ketetapan dari Allah. Dikasih untung, ujian untuk syukur, dikasih rugi, ujian untuk sabar. Syukur dan sabar, jalan menuju Allah. Bismillah, saya belajar. Alhamdulillah, saya selesai belajar. Pinter atau tidak pinter, ada ketetapan dari Allah. Bismillah, tidur sama bini. Alhamdulillah, udah selesai 3 ronde berturut-turut sampai KO. Wal khairu wasyarru, punya anak atau tidak, ketetapan dari Allah, tidak jelek-jelekin Allah. Begitu hidup. Turatib, jalanin aja apa adanya, jalanin aja, dan terserah ketetapannya. Yang penting kita niatnya yang benar. Itu dalam hidup, jangan putus asa.
Selama kita hidup ada rezeki, kita kerja kantor, pensiun, mati nih mati, kagak. Ada teman kita namanya Bang Ian, udah berhenti, masih hidup sampai sekarang, masih makan nggak? Masih, ya Allah. Itu kan satu keran doang dari Allah yang mampet, masih banyak keran-keran yang lain. Jadi enggak usah kita jadi stres kayak mau mati. Enggak begitu dalam hidup. Jalanin. Mati nih, ya kagak. Jadi kita enggak usah panik, kan ada Allah. Tapi kita harus bersyariat. Nabi itu begitu, bersyariat. Nabi yakin rezeki dari Allah tapi dagang. Begitu. Kadang kemudian diserang berperang, menang, dapat ghanimah, dapat rezeki. Begitu. Normal. Semua itu yakin. Tapi kemudian enggak berpangku tangan. Enggak. Beginilah kita hidup. Begitu. Kita enggak boleh keluar daripada proses yang ada. Jalan menuju Allah ada syariat, ada tarekat, ada hakikat. Supaya kita sampai kepada Allah, benar-benar kita bahagia, hidup kita di dalam kesenangan yang sebenarnya. Jalanin syariat, lapisi dengan tarekat. Kenapa saya banyak menyuruh amat teman majelis baca Ratibul Haddad, baca Dalailul Khairat, baca salawatlah sallallahu ala Muhammad 100 minimal habis salat, nyuruh infak biar seperak. Itu adalah tarekat, jalan-jalan menuju kesuksesan dalam hidup. Itu begitu. Supaya kita tidak puyeng di dalam jalanin hidup, enggak goncang jiwa kita. Tiap hari kita mancing kemurahan Allah biar 1000 perak, duitnya membuat kemana ke sedekahinnya. Yang penting tiap hari bersedekah. Kan Nabi bilang as-shadaqatu tadfa'ul bala, sedekah menolak wabah penyakit menular. Kata Nabi. Masa Nabi yang ngomong gak yakin? Saya mau yakin. Sedekah aja 1000, ngeluyur, nggak pakai APD, udah APD. Siapa yang ngajarin? Nabi. Apaan? Sedekah, alat pelindung diri. Begitu, biar selamat. Begitu, enak. Jadi kayak begitu hidup. Kan begitu. Bakiru bis sedekah. Ayo pagi-pagi sedekah. Apa kayak? Begitu. Niatan kita tolak bala. Itu begitu. Kalau enggak bahaya kita. Bisa stres kita. Nah ketika stres, jalan yang ditempuh jalan pintas. Ada duit tinggal dikit 50.000. Ada Galatama nih, Galatama. Lumayan ini. Akhirnya bini kagak makan, mancing aja. Pulang omelin lagi, ini biar jadi wali nih. Ini bukan jadi wali, salah jalan. Jatah nafkahnya dia dimake, begitu. Salah dia jalannya. Jadi tarekat apa aja tuh begitu maksudnya. Kalau kita kayak orang-orang sedekah sehari sekian juta, berat. Kita belajar dari terkecil. Habis sholat baca sholawat 100. Buat apa? Nanam. Ya ntar juga panen kok. Yang penting kita jangan pikirin panen. Lihat petani, tanamin padi bersyariat, disiangin namanya, dibersihin dari hama. Habis itu terserah Allah. Panen atau tidak panen bukan bagian saya. Bagian saya udah habis syariat, udah saya lapisi dengan tarekat, kasih endrin, kasih pupuk, urea, macam-macam. Itu adalah tarekat. Urusan panen urusan Allah.
Gagal, ya sudah, bukan kuasa kita, yang kuasa Allah. Indah hidupnya. Jadi enggak stres-stres amat. Kita ogah keluar rumah, ngeri, takut kena corona. Enggak ke masjid, ngeri, ada corona. Tapi kalau udah minggu main ke Green Lake nyampe, Nur Hidayah dekat, enggak nyampe. Ada enggak yang enggak begitu? Enggak ada, alhamdulillah. Jadi jadi itu kan pola pikir yang keliru, begitu maksud saya. Ini bukan nyinggung, bukan. Enggak nyinggung, enggak. Begitu. Jadi saya itu kaki pernah keseleo. Saya urut di ahli tulang. Yang enggak keseleo waktu diurutnya enak. Tapi yang lempengan keseleo sakit banget. Ya kalau kesinggung kan keseleo berarti ya kan. Lah kan kita kagak niat nyinggung, kagak. Saya mah mijit aja ya kan. Iya, mijit aja. Mijit. Nerangin doang, nerangin. Contoh aja, contoh. Ini penting, saudara. Jadi harus ada syariat, ada tarekat, ada hakikat. Kita pensiun. Jangan bergaul sama yang kerja. Kudu beda. Mengapa kadang ribut rumah tangga? Tuh bini nggak paham. Kemarin lakinya direktur, sekarang udah purna tugas kondektur. Ya kudu bergaul sama yang kondektur. Jangan begaya kayak kemarin, mengertilah. Biar nggak puyeng hidup. Kan ada masanya, mungkin ini waktunya buat ibadah. Begitu. Jadi sehingga kita dikasih waktu luang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi enggak ribut. Ributnya karena menuntut lakinya kayak kemarin dulu. Untung lakinya enggak menuntut, cuman ketika ditanya doang sama kiai, menurut ente enakan di zaman Pak Harto apa di zaman Pak Jokowi? Menurut saya di zaman Pak Harto. Emang apa? Bini gue masih muda, kata dia. Gitu. Sekarang udah nenek, kata dia begitu. Gitu. Jadi kita harus maklum lah, biar kita nggak ribut. Maklum, biar kita nggak ribut. Jadi bersyariat dengan akal. Kita berjuang dengan hati kita pasrah. Oh ya udah.